Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wasyafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus kepada Ustadz Sulaiman dan orang-orang tua saya, para bapak-bapak haji, ibu haji, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus kepada semua kepengurusan takmir masjid ini yang saya muliakan. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih tetap melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau bermuajaah di masjid ini dengan niat, dengan tujuan yaitu menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat maghrib berjamaah tadi akan menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salamnya kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di akhirat nanti mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, sebelum saya matur atau sebelum saya tausiah, saya tak mengenalkan diri dulu Pak ya, Bu ya. Nama saya Muhammad Syaifullah Amir, itu asli dari Sri Dadi, tepatnya saya tinggal di Pal 2 RT 19, itu dekat Pak Sihomping, itu rumah saya. Saya kemari ya mohon doanya Bapak Ibu sekalian, semoga saya di sini mendirikan pesantren itu bisa barokah, bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin memondokkan anak atau cucunya, monggo ke Sri Dadi, tepatnya di Pal 2 RT 19. Khususnya pondok saya itu tahfidz, Pak, Bu, tahfidz. Karena istri saya alhamdulillah hafidhoh, itu sanad Qur'annya istri saya itu dari, kalau bapak-bapak tahu pernah dengar, dari Mbah Maksum Lasem. Disitulah sanad dari istri saya. Sedangkan saya sendiri itu alhamdulillah alumni dari pesantren Lerboyo Kediri, Jawa Timur. Ya monggo saya berjuang di sini bersama bapak-bapak ibu sekalian, ya bermanfaat, bermaslahat, dan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak ya. Baik, kemudian pada hari itu, ini kemarin saya sebetulnya nggak sengaja ngaji di sini. Saya jumpa dengan Ustaz Sulaiman di tempat Pak Tri itu. Terus saya ditodong, Ustaz tolong nanti besok malam Kamis langsung apa bisa ngaji, insya Allah. Kebetulan saya pas salah itu terus juga ya. Jadi karena saya itu taklim dan hormat kepada beliau, nanti kalau saya nggak mau malah saya takut kualat. Jadi saya iya nek cara-cara nggih derek dah dawuh sinuwun. Baik para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini maaf Ustaz Sulaiman itu minta untuk menerangkan masalah fikih, masalah ilmu fikih. Khususnya pertama masalah sesuci. Jadi saya ambil kitab dari Fathul Qorib. Fathul Qorib ini Bu, ini karangan Imam Abu Qasim Asy-Syafi'i ya. Beliau ngarang kitab ini kitab ringkasan daripada kitab Al-Pak, karangan Imam Syafi'i ya. Karangan Imam Syafi'i. Jadi itu yang begitu lengkap dan banyak sekali juznya.
itu sama beliau Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i ini diringkas menjadilah kitab Fathul Qorib. Lah inilah kehebatan ulama-ulama dulu Pak. Jadi beliau setelah mengarang kitab ini tidak langsung dicetakkan Bu. Beliau riyadoh mujahadah dulu. Di mana? Di makamnya Rasulullah SAW selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Beliau di situ ya mujahadah, riyadoh, ya adanya hanya berdoa dan membersih makam Rasulullah. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah, ingin sekali kitab karangan beliau ini bermanfaat. Alhamdulillah dengan riyadhah dan mujahadah beliau Allah kabulkan, akhirnya kitab Fathul Qorib ini bermanfaat. Manfaatnya bagaimana? Seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari kitab Fathul Qorib. Tidak lepas dari kitab Fathul Qorib. Bahkan bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Jadi pondok-pondok seluruh dunia ini tidak lepas memakai kitab Fathul Qorib. Subhanallah. Inilah kehebatan. Ini contoh. Jadi segala sesuatu itu memang harus ilmu agama itu Pak, Bu, maaf ya. Itu enggak hanya sekedar istilahnya setelah ngaji selesai itu enggak bisa. Ini beda. Bu. Jadi ilmu agama itu harus ada syarat-syaratnya. Lah syarat-syarat ini kalau bisa kita lakukan, mencari ilmu agama ini kalau ini bisa dilakukan, ya insya Allah kita akan mendapatkan ilmu agama itu. Dan kita mendapatkan tidak hanya di pikiran, tapi ilmu itu masuk ke hati. Dan caranya ilmu itu bisa bermanfaat dan bermaslahat dan barokah, itu harus betul-betul ditanamkan ke hati Pak. Nggak hanya waktu ngaji terus tinggal, ngaji tinggal. Itu ya hasilnya ya pola alam. Ya seperti itu aja keadaan. Jadi inilah ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati itu pun juga harus bersih. Lah cara membersihkan hati itulah banyak beristighfar, banyak takarub, banyak mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu Pak. Jadi inilah untuk memasukkan ilmu agama. Baik para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama kali di bab ini. Langsung aja nggak saya bacakan mukadimahnya. Kalau saya bacakan mukadimahnya ini terlalu panjang ya, terlalu panjang. Jadi di sini saya terus membacakan aja Kitab Ahkamit Thohar. Ini kitab yang menerangkan maknanya sesuci. Wal kitabu lughatan masdar, di mana wal jam'i. Ya, jadi sesuci Bu, sesuci itu maknanya ada dua. Artinya ada dua. Satu, sesuci menurut bahasa Pak. Inilah hebatnya kitab. Sesuci menurut bahasa. Kalau menurut bahasa, sesuci menurut bahasa itu bagaimana? Maaf, sampean cuci tangan ini sesuci. Sampean cuci muka ini sesuci. Sampean cuci kaki ini sesuci. Ini menurut sesuci menurut bahasa. Kalau menurut bahasa demikian. Jadi sesuci, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, apa saja sampean bebersih ini artinya sesuci. Kalau sesuci menurut bahasa. Tapi beda Bu. Kalau menurut syar'a di sini ceritakan wa istilahan ismun li jinsi minal ahkam. Babul fa ismun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Ini baru masuk kepada poin. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun minha kalau fi'lu ma tustabahu bi as-shalah. Yang dimaksud sesuci Bu Pak, tadi saya terangkan ada sesuci secara bahasa dan ada sesuci menurut syariat atau menurut hukum Islam. Sesuci menurut hukum Islam atau syariat. Kalau menurut hukum Islam dinamakan suci bagaimana? Di sini katakan fafiha tafasirun kasiratun minha kalau fi'luma tustabahu
nek cara santri ini lek maknane ngenten Pak Sulaiman. Tustabahu kan den wenangake bihi kelawan ma apa as-sholatu sholat. Ya tustabahu kan den wenangan yang dimaksud sesuci kalau menurut ilmu syariat atau hukum Islam, yang mana kita bersuci itu agar dibolehkannya untuk kita melakukan sholat. Inilah dimaksud sesuci. Ya, jadi karena apa? Karena memang sholat itu, ya, apa kata Nabi? Miftahul jannah as-sholah, ya kan Pak? Kuncinya surga itu adalah sholat. Miftahus sholat tuhurun, kata Nabi. Kuncinya sholat itu harus suci. Lah suci di sini maksudnya bagaimana Pak Bu? Ini macam-macam suci. Lah yang dimaksud suci itu apanya? Ya seluruh anggota tubuh dan pakaian yang kita pakai. Seluruh anggota tubuh dan badan yang baik yang kita pakai. Itu Bu. Lah ini kalau sesuci, maaf Bu, ibu-ibu lah terutama, ini sulit sekali kalau ibu-ibu Pak. Iya. Karena apa? Kalau kita sholat sedikit aja, baju kita, pakaian kita, badan kita ada najisnya, batolat sholat tubuh, maka sholat itu batal. Yang paling repot sesuci itu adalah kaum wanita. Maaf, apalagi kalau ibunya nggak ngerti ngaji ya. Maaf Bu ya, ketika punya bayi Pak, ya kan? Lah terus dia nggak ngaji, nggak ngerti sesuci, nggak ngerti apa. Bayinya itu misalnya, maaf Bu, bayi itu misalnya ngompol atau buang air kecil, akhirnya cara membersihkannya nggak karu-karuan gitu loh Bu, nggak pakai metode hukum, waton dibersih aja langsung dipempesi. Setelah itu maaf lah, terus nanti setelah tangan ini kena najis, kena kencing bayi itu, akhirnya megang payudaranya atau susunya atau megang BH-nya, ini kan udah langsung nyumrambah itu Bu. Nah setelah itu langsung nggak disucikan secara syariat, langsung aja dicuci aja langsung sholat. Lah kalau kayak gini ini bagaimana? Masya Allah. Jadi batal semua. Apalagi maaf Bu, kalau ibu buang air kecil gitu kan, misalnya buang air kecil itu lagi lah, kalau beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan gampang, kalau perempuan itu nanti dia akan balik Bu, nyiprat, misalnya kan jongkok terus nyiprat, ini balik lagi cus. Ibu nggak terasa balik status itu Bu. Maaf lagi kalau dibahas lagi, inilah hebatnya kitab Fathul Qorib, ini dikupas semua Pak, sampai yang betul-betul. Ini maaf ya, bukan porno ya, tapi inilah hukum. Kalau yang namanya perempuan itu Pak, itu kan nanti ada darah putih, ada yang namanya mati, ada yang namanya mani atau darah haid. Lah ini kalau darah haid itu, Masya Allah Pak Bu, untuk membedakannya itu sulit sekali. Lah apalagi kalau orang yang nggak mau hati-hati di dalam kesucian, dia misalnya terlalu banyak beraktivitas Pak, wah, akhirnya darah putih itu keluar. Kalau darah putih itu najis Pak. Kalau darah putih itu najis. Lah akhirnya apa? Langsung dia begitu darah ini keluar, darah putih atau istilah darah putih lah yang saya sebut, ini keluar ya toh, tidak dikontrolnya, maaf, celana dalamnya itu tidak dikontrolnya aja, dia langsung sholat aja, padahal akhirnya dia sholat membawa najis. Kalau ulama-ulama dulu tuh Bu, jadi maaf ya, istilahnya semua diperiksa, semua pakaian dalam itu diperiksa gitu. Kalau orang-orang dulu saking hati-hatinya, Masya Allah. Inilah nanti kapan-kapan, belum lagi kita membahas masalah head itu juga sulit ya, Masya Allah. Kadang ngitungnya itu Pak, ini hari nanti keluar berapa jam, lah terus nanti berhenti, lah terus berapa hari lagi nanti keluar lagi. Wah, Masya Allah, sulit sekali Pak masalah head itu.
Tapi kadang-kadang kita ini anggap enteng. Nah, kalau udah seperti itu anggap enteng, ya Masya Allah. Ya nanti urusannya dialah dengan Allah. Nanti kalau misalnya pas berhenti, terus pas waktu sholat, tadi dia wajib sholat apa enggak? Padahal nanti dia asar, maghrib atau subuh itu keluar lagi. Nanti setelah duhur, asar, maghrib itu berhenti. Wah, ini sholatnya bagaimana? Ini wajib apa? Makanya haid itu sulit. Jadi maka dari itu ya saya minta ibu-ibu jangan bosan-bosan untuk ngaji. Ya syukur ngaji fikih. Sulit sekali untuk untuk ngaji fikih. Ya, jadi saya teruskan itu tadi gitu Bu ya. Nanti kapan-kapan monggo saya dipanggil lagi sama Pak Sulaiman ya kita terangkan lagi. Ya, syukur nanti ada tanya jawab ya alhamdulillah Pak. Kalau ada tanya jawab. Ini biasanya sampai jam berapa? Ustaz? Sampai jam berapa? Oh, sampai Isya. Hampir Isya ya. Kalau bisa nanti sebelum itu ada berapa 5 menit kasih tanya jawab gitu. Jadi biar enak. Kalau saya nerangkan kayak gini tuh Baik. Terus jadi yang menurut syariat, sesuci menurut syariat itu apa itu maksudnya? Sesuci menurut syariat yaitu sesuatu kita bersuci agar kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Inilah yang dimaksud bersuci alias berwudu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin ya. Yaitu yang dimaksud sesuci yaitu agar kita diperbolehkan sholat yaitu kita harus berwudu wa ghuslin dan mandi wa tayamumin dan tayamum. Tayamum pun ini udah pernah praktek tayamum belum? Ini pun juga harus kita jaga Pak, tayamum. Enggak misalnya maaf ya. Maaf. Tayamum ini saya praktekkan aja Bu ya Pak ya, biar gamblang. Karena hukumnya nanti dengan mustakmal. Kalau nggak dipraktekkan itu nanti sudah mustakmal. Ini misalnya tembok ya, dinding ya, yang berdebu ya. Ya ini gitu. Nah itu tayamum setiap sholat fardhon lillahi ta'ala. Ini gini tempelkan. Ya, setelah tempelkan baru kita usapkan, gini kan. Lah ngusapnya tangan itu nggak boleh gini Bu. Ini kalau gini nanti kan, nanti kalau sudah gini, ini kembali gini, ini namanya mustakmal. Jadi mau nyampe udah kalau di dalam ilmu fikih, bagaimana tempelkan ini harus gini. Nah gini Pak, ini ditarik ke bawah, ya kan, sampai ke sikut balik, ini diangkat, jangan ditempelkan lagi. Karena ini sudah dipakai di sini, paham nggak Bu Pak? Karena sudah dipakai di sebelah kanan yang sini di luar. Nah, terus ini kita angkat, masukkan. Nah, ini gini. Nah, setelah sampai ujung, ini balik gini, begini. Nah, gitu Pak. Itulah cara mengusap tangan. Wajah seperti itu. Nah, ini wajah, ini gini Bu. Jadi yang main itu jempolnya. Nah, yang main itu jempol. Jangan gini ya. Wah, ini mustakmal semua. Karena di dalam ilmu fikih yang namanya sesuci itu debu itu harus suci. Sucinya bagaimana? Ada kan hukumnya tohir mutohir. Tohir mutohir itu bagaimana? Suci dan mensucikan. Suci mensucikan itu bagaimana maksudnya? Air tersebutlah air ya. Air tersebut kalau suci mensucikan, air tersebut itu boleh diminum, boleh dibuat masak, boleh dibuat berwudu, boleh dibuat untuk menghilangkan janabah atau hadas besar. Ini namanya tohir mutohir. Suci dan mensucikan Pak Haji. Terus ada lagi air yang tohir ghairu mutohir. Suci tapi tidak bisa mensucikan Pak Bu. Maksudnya bagaimana? Boleh dia diminum, boleh untuk dikonsumsi untuk apa ya kan, tapi tidak boleh untuk dibuat berwudu, apalagi untuk menghilangkan hadas besar. Ini namanya tohir ghairu mutohir. Inilah hukum fikih.
Lah seperti apa itu air itu? Ya air ini, air mineral ini kan kecil. Itu boleh diminum, boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu gitu. Air kopi, air teh, air susu dan seterusnya. Ini tohir tapi khairumu tohir. Suci tapi tidak mensucikan. Terus ada lagi mustakmal. Mustakmal itu bagaimana? Ya seperti air yang sedikit. Dunakulaita ini ya kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu apa nih Ustadz? 2 kulah itu. Bak itu loh Pak. Apa namanya itu? Hah? Iya bak mandi itulah. Ini kalau misalnya bak mandi itu ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Ukurannya kalau dia 2 kolah lebih dari 2 kolah itu ukurannya tinggi dia 60 cm, lebar 60 cm. Nah ini Pak. Jadi tinggi 60 cm, lebar 60 cm. Jadi kalau air yang sudah ada dari 2 kolah, ini buat kita obah-obah gini nggak mustakmal dia. Tapi kalau dia kurang dari 2 kula, ya toh, 2 kula, kurang dari 2 kula, lah terus kita untuk pakai wudhu, apalagi kita ciduk, ini mesti mustakmal. Lah kalau mustakmal ini bagaimana? Tohir ghairumu tohir, suci tapi tidak mensucikan. Hati-hati Pak. Jadi banyak yang berpendapat Bu, Pak. Banyak yang berpendapat. Pendapatnya bagaimana? Ya pokoknya wudhu air 1 timba atau 1 gayung itu bisa dipakai wudhu. Wah itu sekolah alam. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau tidak sah wudhunya berarti tidak sah sholatnya. Gitu. Jadi berat Pak. Apalagi nanti yang lebih beratnya lebih bagaimana? Ketika dia janabah hadas besar, mandi besar pakai air yang seperti itu mustakmal, mandinya tidak sah. Berarti dia ibadahnya tidak sah. Terus melakukan akad nikah. Ucapan akad nikahnya pun juga tidak sah. Kalau udah akad nikahnya tidak sah, berarti hukumnya seumur hidup. Naudzubillah. Ngeri Pak, begitu. Jadi maka dari itulah hati-hati sekali. Hati-hati. Paham Pak ya, Bu ya? Masya Allah. Jadi maka dari itu kalau kita yang betul-betul berpendapat Imam Syafi'i, ayo kita pakai Imam mazhab Syafi'i. Oh, iya lupa saya tadi Pak. Iya memang nerangkan fikih ini harus hati-hati Pak. Memang super hati-hati. Saking hati-hatinya saya sampai lupa pakai maaf Bu ya. Tapi tadi dengar ya Bu ya, Pak ya, dengar ya. Memang suara saya besar. Yuk kita teruskan. Jadi yaitu tadi ya. Jadi yang dimaksud hukum sesuci di dalam menurut ilmu syariat yaitu diperbolehnya agar kita diperbolehnya kan untuk melaksanakan sholat yaitu harus berwudu atau mandi atau bertayamum. Wa izalatu najasatin dan untuk bisa menghilangi najis ya. Hilangi najis ini pun juga walah masalah perinciannya banyak sekali. Baik, saya ringkas saja Pak. Terus di sini dikatakan ya, suma istaradu ali anwali al-miyahu faqala al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Kalau menurut kitab Fathul Qorib ini aja air itu ya maaf sekali gue belajar. Jadi air itu sebetulnya ada 2 Pak. Yaitu air yang dari bumi dan dari langit. Kalau yang dari langit itu disebut air hujan. Kalau dari bumi ya itu air sumberan, air sungai dan air laut. Gitu Pak. Jadi terus air yang sebetulnya hakikatnya itu ada 2 ya dari langit dan dari bumi itu yang hakikatnya. Tapi di sini itu air itu ada dibagi menjadi 7 ya, dibagi menjadi 7. Maksudnya al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tadhiru, diperbolehkan kita untuk bersuci dengan 7 air
Ya, diperbolehkan kita berwudu atau bersuci dengan tujuh air. Ya. Satu, apa itu? Satu yaitu ma'us sama, yaitu air hujan. Air hujan Pak, itu kita tampung, atau lagi kalau misalnya air yang mengalir itu, wah itu Masya Allah, itu jelas sucinya, air hujan Bu. Itu air hujan. Terus apalagi wa ma'ul bahri, ail anu istilahnya wa ma'ul bahri, yaitu air laut, milhu, atau air yang asin, air laut, air laut atau air yang asin. Bapak udah pernah dengar belum Bu sejarahnya air laut kenapa kok asin? Belum pernah dengar Pak? Kok bisa asin? Dulunya tuh tawar, itu ceritanya, sejarahnya. Ya itu gini Bu ceritanya, kenapa air laut itu asin. Jadi Pak Haji, Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, itu kan kayanya luar biasa. Jadi beliau itu senangnya asal makan itu mesti cari teman, Pak Ustaz Sulaiman. Mesti Nabi Ibrahim itu cari teman. Kalau belum dapat teman, beliau belum mau makan. Itu loh, saking lumannya, saking baiknya Nabi Ibrahim. Akhirnya dia memberi makan ikan-ikan yang ada di laut. Memberi makan ikan-ikan yang ada di laut. Apa ditegur lagi sama Allah? Ya Ibrahim, ibaratnya semua hartamu kamu kasih makan ikan-ikan yang ada di laut, makhlukku, itu gak akan cukup. Akhirnya Nabi Ibrahim nangis Pak. Nangis. Terus dia minta, berdoa kepada Allah, saya itu cuma hanya ingin sekali ya Allah berbagi rasa. Dan kalau bisa pun saya cita-cita ingin bisa memberi semua makhluk yang ada di dunia. Oh kalau itu keinginanmu, ambil garam itu sedikit Ibrahim, lemparkanlah ke laut. Akhirnya diambillah garam sedikit sama Nabi Ibrahim alaihissalam, dilemparkan ke laut. Dengan kuasa Allah laut itu jadi asin. Jadi itulah bukti kekuasaan, kebesaran Allah. Sampai sekarang dunia manusia mana yang tidak pakai garam? Semuanya negara itu pakai garam. Itulah sababnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkah Nabi Ibrahim. Ini sejarah air laut kena terasa asin. Itu dari musababnya Nabi Ibrahim. Nah, air laut ini bisa dipakai untuk berwudu. Ya, bisa dipakai untuk berwudu. Terus air apa lagi yang bisa untuk dipakai berwudu? Satu yaitu air hujan, kedua air laut, ketiga wa ma'un nahri atau air bengawan atau air sungai, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air sumberan, mata air, ya, mata air, wa ma'u salji dan air es atau air apa itulah, ya air es salju itu loh. Wa ma'ul bardi dan air hujan, apa itu hujan yang mati, adalah prongkol-prongkol itu. Itulah air-air yang bisa dipakai untuk berwudu. Nanti itu juga Pak, ada tata caranya. Kalau kita berwudu pakai air yang sangat dingin, ini bagaimana hukumnya? Ini dihukumi lagi Pak. Inilah hebatnya ilmu fikih. Nanti kita memakai air yang panas, yang kena matahari, gitu. Ini hukumnya bagaimana? Ini masih cukup nggak waktunya? Dan masih cukup. Takut kehabisan. Jadi anu aja Pak, nanti dilanjut aja ya. Sekarang kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang bertanya, monggo saya silakan dulu. Sebelum saya lanjut. Ada Pak? Iya Pak. Coba masuk anu Pak Ustaz. Dia agak keras dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Ada sebagian ulama di berbeda pendapat. Dikatakan bahwa kalau kita melaksanakan sholat itu harus menghadap kiblat. Iya. Jadi ada suatu pertanyaan. Kalau kita harus menghadap kiblat, bagaimana kita melaksanakan sholat di dalam mobil atau di dalam pesawat? Nah, itu Pak.
Maaf ya. Gimana Pak? Maaf ya. Jadi ada pendapat dari Iya. berbagai ulama itu kan ada perbedaan pertanyaan Ah. dan jawabannya pun berbeda-beda. Iya. Katanya kalau kita melaksanakan sholat itu kan seharusnya kita menghadap kiblat. Nah, yang jadi pertanyaan, sedangkan sholat ini adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Iya. Nah, bagaimana kita melaksanakan pada waktu kita berada dalam perjalanan di dalam mobil dan pesawat, tentunya nggak tahu bagi kiblat. Iya, iya, iya. Ataupun ya umpamanya petani yang Iya, nggak tahu iya, iya. arah kiblat. Ya paham saya. Makasih Pak. Maaf Pak Ji. Wah, bagus sekali itu pertanyaannya. Jadi gini Pak ya maaf ya. Ibu Bapak Ibu, pertanyaan Bapaknya itu ya bagaimana ya namanya kita sholat kok harus madhab kiblat, ya kan? Istilahnya gini Pak, terus aja gini aja Pak, saya globalkan aja karena waktunya hampir habis sih. Jadi di dalam sholat itu Pak, itu kan ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Syarat dan rukun sholat ini harus dilaksanakan. Di antaranya sholat harus wajib madhab kiblat, ya kan? Harus wajib madhab kiblat dan harus sujud, ya kan? Kan begitu. Lah kalau syarat ini tidak kita lakukan, maka sholatnya tidak sah, kan begitu. Lah di dalam syarat-syarat sholat ini, dalam hukum, ya ini kan ada ilat, ada mustasnayat, ada yang dikecualikan. Misalnya apa? Seperti Bapak tadi tanyakan, ya kalau kita kan wajibnya masuk di bagaimana kalau kita ketika berpergian, ini kan termasuk ilat Pak. Begitu juga kalau misalnya sholat itu kan wajib berdiri, ya kan? Bagi yang mampu, bagi yang sehat. Kan gitu Pak. Tapi kalau kita sakit, tidak sanggup, ya harus dengan duduk, kan begitu. Lah duduk juga tidak mampu. Kan ilatnya harus dengan tidur mereng, kan begitu Pak. Tidur mereng juga tidak mampu, harus dengan melumah. Melumah gak mampu, harus dengan isyarat, kan begitu. Dengan isyarat tidak mampu, ya tetap harus kita sholati, kan begitu Pak ya. Karena berdiri aja udah gak sanggup, duduk gak sanggup, tidur gak sanggup, isyarat tidak sanggup lagi, sudah tidak. Iya, harus disolati. Itu loh. Jadi harus ada ilatnya Pak. Jadi tidak semua Islam harus beginian. Ya ruku itu pun juga harus istilahnya kan ada tata caranya. Bagaimana ini kepala kita ini harus lebih ke bawah daripada punggung. Nggak boleh gini Pak. Kalau gini itu ya istilahnya di situ nanti ada hukum makruh, ada ya hukum jaiz. Lah ini nanti dibolehkan hukum jaiz karena kalau ada ilatnya tuh makanya sakit pinggang Pak. Jadi harus tidak dipaksakan, harus demikian. Tapi karena ini sakit, ya boleh kita gini. Allahu Akbar. Aduh kan gitu. Sakit. Ini ada ilat Pak, gitu. Jadi enggak harus, tapi kalau tidak ada ilat, tidak ada kecuali, tanpa ada sababiyah, itu wajib menghadap kiblat, gitu Pak. Sedangkan bapaknya juga orang bepergian, ya wajib kita sholat 4 rakaat, tapi karena bapak halangan ada ilatnya, terkecualinya, ya dibolehkan untuk meringkas sholat. Inilah Islam, mudah Islam itu Pak. Gimana Pak? Oh iya, ya itulah. Jadi begitu Pak ya. Jadi semua rukun syarat daripada sholat itu wajib kita lakukan, terkecuali ada ilatnya Pak. Iya. Ada saya dulu pernah belajar itu di Jambi, di kota Jambi ya. Karena setiap kita melaksanakan sholat itu tergantung kepada niat kita. Umpama ya kan, usalli fardhu maghrib salat rakaat mustaqbilal qiblati. Tapi kan sudah menghadap kiblat gitu loh Pak. Nah, jadi kata dia kalau kita sudah membaca niat tersebut, terserah mau arah kita mau mana, ya mungkin sudah niat kita menghadap kiblat gitu loh Pak. Nah itu, ya jadi masalah gitu loh Pak. Ya. Ya itu tadilah Pak, yang penting istilahnya kita sholatlah, kita beribadah kita sebagaimana kita melihat Nabi kita beribadah. Yang disampaikan para alim ulama itu begitu Pak. Jadi turun menurun. Jadi kalau misalnya kata-kata itu misalnya ada
khilafiyah itu ya memang sudah seperti itu. Tapi kalau kata Nabi dulu namanya khilafiyah itu adalah rahmat. Tapi beda kalau sekarang, Pak. Khilafiyah itu tanpa ada dasar, ada tanpa dasar hukum. Dia hanya khilafiyahnya ingin seakan-akan dia yang paling benar. Dia merasa paling benar kalau tanpa berdasarkan hukum. Masya Allah. Itu sudah gak benar gitu, Pak. Dia merasa paling benar, dia merasa paling pandai, akhirnya itu sudah salah, Pak. Jadi gitu, Pak ya. Jadi ya maaf, ya banyak-banyaklah baca buku atau kitab-kitab itu yang bermadzhabkan Syafi'i atau imam-imam yang kita ya yakini dalam akidah kita, Pak. Itu gitu. Ya, udah gitu aja. Oh iya, Pak Haji. Bisa ada waktu, Pak Haji. Ya, gimana, Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya bertanya Pak mengenai mandi tadi juga. Iya. Saya mandi air panas Pak. Iya. Panasnya kan. Berapa perbandingnya dinginnya? Apa ada pengaturan dingin dengan panas? Oh iya. Terima kasih. Iya. Jadi Pak Kaji itu tanya bagaimana kalau kita mandi dengan air dingin dan dengan air yang panas. Secara global saja saya singkat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau kita mandi dengan air yang sangat dingin atau wudhu dengan air yang sangat dingin, itu hukumnya makruh. Makruh itu boleh dilakukan, Pak. Hukumnya jais, boleh, bukan haram. Ya, bukan sunnah. Tapi kalau kita sunnahnya dengan air-air ya biasa. Kalau dengan yang sangat dingin atau dengan panas atau hangat, ini hukumnya makruh. Tapi boleh, Pak. Boleh dilakukan. Ya. Itu aja, singkat secara global. Ya, ada lagi yang lain, Ibu biar kenal, Bu. Ya, oh ya Pak Siombing. Itu ada masalah dekat saya mengenai masalah kuliah asar. Apakah asar itu ada? Itu. Gimana? Gimana Pak Siombing? Maaf, Pak. Asar itu ada atau tidak, Ustaz? Karena sebagian Ustaz yang saya dengar, sebelum asar tuh sholat mutlak katanya. Oh iya. Lain, itu lagi. Amit Pak Haji, maaf. Jadi Pak Haji Siombing itu bertanya pada Bapak, pada Ibu, apakah setelah asar itu ada sholat sunat lagi atau sholat subuh? Ya, ini kan, jadi kita di dalam sholat asar dan pada subuh ini global aja ya saya sampaikan, itu tidak ada sholat sunat lagi, tidak ada sholat sunat. Karena apa? Karena dulu ada yang melaksanakan seperti itu, terus Nabi melarangnya. Jadi tidak diperbolehkan sholat setelah asar dan setelah subuh. Illa bisababu. Hah? Belum asar. Oh, qobli asar. Oh, qobli asar. Saya kira Badiah. Qobli asar ada, Pak Haji. Yang nggak ada itu Badiah asar. Qobli asar ada. Yang nggak ada itu Badiah asar. Illa sababun, kecuali ada sebab seperti yang ditanyakan. Segala satu itu boleh, tapi kecuali ada sebab. Seperti apa? Sholat jenazah. Ketika kita melaksanakan setelah sholat asar, kok ada jenazah, kita sholat tidak apa-apa. Tapi kalau tidak lain itu tidak ada. Karena apa, Bu, Pak? Zaman Yahudi orang dulu, itu orang-orang Yahudi, itu ibadahnya, itu kebanyakan setelah asar dan setelah subuh, Pak. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad khawatir kita sama dengan mereka, akhirnya diadakan. Itu begitu. Alasannya hanya itu aja. Jadi kalau qobliyah asar, Pak Siombing ada, qobliyah asar ada, qobliyah subuh ada. Itu malah lebih utama, lebih baik daripada isi langit dan isi bumi. Masya Allah. Qobliyah subuh. Jadi itu aja Pak Siombing ya, globalnya. Ya. Iya, enggak apa-apa. Mesti ada di waktu. Saya takut dimari Pak Sulaiman ya. Karena walau udah Pak udah selesai Pak katanya. Iya. Iya.
karena saya tinggal ya makan orangnya sering pergi-pergi pulang kampung, kadang-kadang di jalan juga Pak ya. Iya, iya, iya. Pernah tinggal di Jambi, Iya, pernah iya. tinggal di Bengkulu, pernah. Jadi saya bertemu ada dua hal Pak, yaitu mengenai sholat sujud sajadah. Iya. Nah, sujud sajadah, kalau di tempat saya itu pada waktu kita membacakan ayat terakhir mustakbirun, nah itu kita dari imam cuma mengatakan Allah, langsung orang sujud Pak. Jadi nggak ada suara Allahu Akbar langsung sujud, nggak ada. Kemudian setelah dia sujud, imam naik langsung baca surat, makmumnya naik. Tapi kan di sini kan beda Pak. Ya, ini kan bapak-bapak kan tahu kan, kalau di sini Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar baca ini, itu bagaimana? Apa sah? Nah, minta tolong Pak. Iya, iya, iya. Cuma perbedaan aja kan. Jadi sebetulnya itu Pak, maaf ya, itu jadi sebetulnya itu kan perkara sunnah, gitu. Bukan perkara wajib. Gitu. Jadi kalau sunnah itu kita lakukan, ya kita tambah pahalanya. Kalau tidak juga tidak masalah. Jadi tidak usah diperbesar, ya. Jadi intinya sunnah kita lakukan, kita berpahala. Tidak kita lakukan tidak masalah. Bukan berarti membatalkan sholat. Selagi kita tidak tidak melakukan salat rukun daripada sholat itu batal. Jadi selaginya belum lakukan itu masih sah saja. Jadi tidak usah. Jadi gitu aja Pak. Ini masalah takut nanti sholat subuhnya dibedakan apa gitu. Ya kalau misalnya takbir itu wajib. Yang sunnah itu doa istiftah kan gitu. Ya itu gitu aja. Ya kapan dilanjut lagi? Ya ini sudah bunyi. Pak Haji aja. Doa Pak Haji. Udah ya Bu ya, Pak ya. Moga-moga nanti kita bisa jumpa lagi. Lebih kurang saya mohon maaf, dan apabila ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan saya mohon maaf lahir batin ya. Ini istilahnya saya mengambil hukum itu dari kitab Fathul Qorib, bukan dari apa saya sendiri tuh Bu, bukan ya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang pas atau salah saya mohon dimaafkan.